Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya dengan semangat Shalom. Shalom. Yang di rumah Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa pada pagi yang indah ini sudah Tuhan izinkan untuk kita bisa nikmati dan rasakan pada pagi hari ini. Kita sangat mengucap syukur begitu besarnya kasih Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita bisa beristirahat sepanjang malam tadi dengan penuh kenyenyakan mungkin ya. Kita sangat bersyukur buat Tuhan dan pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah izinkan untuk kita bisa bersama-sama nikmati pada pagi hari. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua belah tangan kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan yang boleh kami bisa bersama-sama nikmati. Itu karena anugerah Tuhan yang sangat besar atas hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan sepenuhnya tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan Tuhan. Dengan segala kelemahan keterbatasan yang kami miliki. Tetapi ada semangat sukacita supaya kami datang untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah perkenan-Mu ya Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga sampai berakhirnya. Hanya di dalam kekuatan daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini biarlah melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami merasakan ada kuasa-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pagi hari ini, pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai kami secara luar biasa di depan Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah otoritas daripada Allah senantiasa melingkupi kami, tutup bungkus kami, hati, pikiran kami. Supaya kami senantiasa sungguh di hadapan Tuhan. Menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada satu kerinduan kami depan Tuhan. Kerinduanku, terima kasih Yesus. Datang padamu, Allah mulia Mawar Saron. Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku terindah. Terindah, termanis Engkau bagiku. Sama-sama kita katakan bagi Tuhan. Ku sembahkan dalam roh. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, datang padamu.
mulia mawar Syaron. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Engkaulah Raja. Kaulah Rajaku, Kau terindah Tuhan dan sahabatku, terindah, termanis bagiku. Sama-sama dengan sungguh katakan di hadapan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau. Yes, dengan sungguh katakan ku sembah. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang kerinduan hati depan Tuhan. Tuhanku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Mawar Syaron, mawar Syaron, ku cinta. Dengan sungguh katakan bahwa Yesus adalah Raja di kita. Kaulah Rajaku, Kau sahabat. Kau terindah Tuhan, oh terindah, termanis Engkau bagiku. Dengan iman katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dengan sungguh katakan kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari dari kedalaman hati kita katakan pujian bagi Tuhan. Ku sembah Kau. Dengan sungguh katakan pujian depan Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Yesus Tuhan. Ku sembah
Ini pujian dari kedalaman hati kami ya Tuhan. Tidak ada satupun sahabat Tuhan sebaik Engkau ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Seorang pun juga seperti Kau. Sekali lagi dikatakan dengan sungguh di depan Tuhan. Dari kedalaman hati kita depan Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga. Katakan dengan sungguh. Di Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau Tuhan. Kau yang kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari dasar hati kami Tuhan, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kau yang kami muliakan. Haleluya. 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 Kau yang mulia, Kau yang terindah. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan terbesar, terindah. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami untuk bisa datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini hati kami Tuhan. Dan ini kerinduan kami di depan Tuhan. Ketika kami di dalam masalah, Tuhanlah yang menjadi sahabat hidup kami. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam hidup kami Tuhan. Kami akan senantiasa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Katakan dengan sungguh di depan Tuhan. Ku sembah Kau Ini pengakuan kami Tuhan.
dalam roh Ini dan pengakuan kami Tuhan. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sekali lagi dengan sungguh katakan ini pujian depan Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti. Sekali saya rindu kita mengatakan pujian lebih sungguh lagi di depan Tuhan. Ku sembah Kau. Ini tangan kami Tuhan. Kami mengangkatnya di depan Engkau Tuhan. dan kebenaran. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi harinya Tuhan. Dan ini kerinduan kami. Kami senantiasa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dengan iman kami katakan, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Dalam roh dan Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian kami Tuhan bagi-Mu ya Tuhan. Kau Raja, Kau Raja yang layak. Dengan sungguh saya katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang. Terima kasih Tuhan, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang Engkau yang selalu membuat kami terpesona ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Kau Yesus, Kau Yesus yang layak ku agungkan. Sekali katakan Kau Yesus, Kau Yesus yang layak ku agungkan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, yang layak kami agungkan, yang layak menerima pujian. Hanya Kau Tuhan yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi yang luar biasa, yang indah bisa kami nikmati. Dan kami siap bersorak-sorai mengingat nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan dengan sukacita, shalom. Shalom. Sekali lagi dengan sukacita, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Yang bersukacita saya merindu. Ambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan.
Mungkin yang tua yang sudah tidak sanggup untuk berdiri lama, silahkan untuk duduk. Tetapi kalau masih yang berjiwa muda, saya rindu tetap masih berdiri, amin. Dengan sukacita, amin. Haleluya, kita bersukacita bagi Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan kita Yesus ajaib, amin. Puji nama Tuhan, mari kita menari bagi Tuhan, kita bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan dengan sukacita. Ayo, kerahkan tubuhmu. Kita bersorak bagi Tuhan. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku dengan sukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Rahmatnya kekal selamanya. Sekali lagi ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Rahmatnya kekal selamanya. Tidak berubah. tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raga. katakan Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi kita akan ikut pujian bagi Tuhan. Haleluya. Siap-siap. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Kasihnya ajaib bagiku. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah. tak berubah kasihnya. Setiap hari Sampai hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. katakan Yesus Ajaib bagiku, tak berubah. tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku. kata Yesus. Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib, Tak berubah kasihnya. setiap hari Bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habiskan raga. katakan Yesus. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib, Ada mujizat. ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti serahkan kepada Ibu Siti Ratna Dewi untuk bawa kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terbukti kasih setiamu Tuhan. Kami boleh bernapas menikmati kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itu menandakan kami senantiasa bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat setiap berkat-Mu yang luar biasa melimpah atas kehidupan kami. Baik berkat secara jasmani maupun rohani. Berkat secara jasmani ini Tuhan yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memberikannya Tuhan. Biarlah sebelum kami memberikannya,
Tuhan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu, memperluas pekerjaan-Mu, khususnya di GBI Kurun Tengah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberikan persembahan ini. Berkati berlipat-lipat kali ganda. Apapun yang diusahakan, dikerjakan oleh setiap tangan kami percaya Tuhan membuatnya berhasil, dan dengan semuanya itu kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sementara kantong persembahan diedarkan, kita naikkan satu pujian kita bagi Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Dari utara ke selatan, Terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. katakan Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, dan biarlah persembahan ini semakin untuk memperbesarkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan menyerahkan hidup kita, diri kita. Kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya, yang akan menjadi saluran berkat untuk kita melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat
saat badai hidup Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalam kami. firman-Mu di dalamku, Pulihkan jiwa kami Tuhan. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu ya Tuhan. firman-Mu di dalamku, Pulihkan jiwa kami. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan iman katakan depan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Dan sampai kapanpun Tuhan, kami akan tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Ku kan bertahan, Karena kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi penopang hidup kami ya Tuhan. Yesus selalu Terima kasih, Tuhan. menopang. Bukan bertahan Bukan bertahan di dalam tekanan sekalipun dalam Tuhan. tekanan Yang menerpa hidup kami, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh katakan di hadapan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah Ini badai suara hati kami Tuhan. dengan kekuatan Terima kasih Tuhan. yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah Saja serahkan kepada badai hambanya. dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
Engkau Yesus luar biasa bagi kami. Karena Engkaulah yang menopang setiap kehidupan kami. Ketika kami lemah, Engkau berikan kekuatan ekstra bagi kami. Pagi ini kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa. Sebab kami rindu firman-Mu. Kami rindu ketika Engkau hadir. Engkau akan mengurapi kami. Engkau akan memulihkan kami. Bahkan Engkau akan memberkati kami. Sehingga pagi hari ini kami jumpa Engkau. Ketika kami pulang tidak dengan tangan hampa. Tetapi kami pulang dengan berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dikuasai, dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengerti akan firman Allah. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan kuasa setan roh jahat mencuri firman Allah dari pendengaran kami. Bila ada di sekitar kami di ruangan ini, kami usir dalam nama Yesus ini ada tempat ini. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu dengan pengurapan kuasa Roh-Mu, kuasai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Agar perkataan firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, yang mana sudah beberapa hari yang lalu Pak Gembala meminta supaya katanya ada seperti dulu pernah juga saya di sini menyampaikan firman Tuhan dan Pak Gembala pernah ke tempat kita di TW Baru. Mungkin ada banyak yang sudah mengenal saya, pertama Pak Budianto karena satu kampung dengan Ibu Siti dari Desa TW Baru. Tetapi alangkah baiknya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Herwanto, dipanggil juga Bapak Yosa. Saya pelayanan di Desa TW Baru sejak tahun 1998. Saya dikurniakan 3 anak dan istri 1 selamanya. Dan mulai pelayanan di Desa TW Baru dan juga buka cabang di Pematang Limau. TW Baru sejak tahun 1998 sampai hari ini. Puji nama Tuhan, dan istri saya juga full dalam pelayanan. Baiklah Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan dalam perkenalan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Alkitab berkata pada zaman akhir, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang dan tidak memperdulikan agama. Dan kita lihat hal-hal seperti itu mulai terjadi. Di mana kasih kebanyakan orang kepada Tuhan mulai dingin. Juga kepada keluarganya, suami istri, orang tua, dengan anak, anak dengan orang tua, menantu, mertua. Mulai ada yang tidak seperti awalnya. Itulah kegenapan firman Tuhan. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, hal seperti itu jauh daripada kita. Hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, orang tidak pedulikan agama, sehingga tidak ada lagi rasa rindu datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi rasa kasih, cinta kepada Tuhan. Karena mereka
sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan keadaan dunia ini. Namun Allah mau supaya kita hidup memiliki rasa rindu kepada Allah. Allah mau supaya kita memiliki rasa rindu kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biarkan aku boleh datang, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku, siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam aku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pemazmur mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan jiwanya kepada Tuhan. Dia mengambil suatu perumpamaan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita tahu rusa, mengapa rusa merindukan air? Mengapa rusa sangat membutuhkan air? Ketika rusa merasakan haus dan dahaga akan air, dia tidak peduli lembah, bukit, dia lewati untuk mendapatkan air. Karena air itulah yang dapat memuaskan dahaganya, untuk menghilangkan rasa hausnya. Dan juga air digunakan oleh rusa untuk dia mandi, sehingga setelah dia mandi, dia membuang bau badannya, sehingga pemangsanya atau yang mengejar dia atau yang mencium baunya kehilangan jejak. Jadi bagi rusa ada dua hal mengapa dia merindukan air. Yang pertama untuk memuaskan hausnya. Yang kedua untuk menjadikan pelindung. Sehingga dengan air dia terlindung dari mangsa-mangsa yang memburunya, yang mencium baunya. Dan saudaraku, pemazmur merasakan bahwa hanya Tuhanlah tempat dia mengadu, bahwa Tuhanlah tempat dia berseru, bahwa Tuhanlah pelindungnya, bahwa Tuhanlah yang dapat memuaskan dahaga.
Ketika dia merasa gundah gulana, Tuhan menjadi jawabannya. Saudaraku, seberapa kita selama kita mengiringi Tuhan, seringkali kita merasakan kekosongan dalam jiwa kita. Seringkali kita merasakan kekhawatiran, ketakutan akan hidup ini. Kemana kita harus datang? Yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita mencari Tuhan. Untuk itulah kita harus memiliki rasa rindu kepada Tuhan. Saya membuka kamus besar bahasa Indonesia kata rindu. Rindu itu memiliki arti yaitu sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Kalau kita sangat ingin dan berharap benar terhadap Tuhan. Karena dialah yang dapat menjawab setiap pergumulan hidup kita. Rindu juga memiliki pengertian, yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Misalnya bertemu orang tua, berkeinginan kuat untuk pulang kampung, rindu kampung halaman, atau orang yang sudah lama tidak bertemu dengan keluarganya, memiliki rasa rindu yang memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu, itu rindu. Jadi Allah mau supaya kita memiliki keinginan yang kuat untuk datang kepada Tuhan. Allah mau supaya kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kekristenan bukan hanya biasa-biasa, tetapi ada sesuatu yang mendorong hati kita untuk datang kepada Allah, untuk datang melayani Tuhan, untuk datang memuji menyembah Tuhan. Pada saat pujian penyembahan tadi saya merasakan betapa kita merasakan kerinduan kepada Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana kita menumbuhkan atau membangkitkan perasaan rindu kepada Allah? Kalau kadang kita sudah merasakan ibadah itu biasa saja. Apalagi saya lihat masa corona ini kalau di daerah desa ada dua hal. Ada orang yang karena corona ini membuat dia langsung hilang. Tetapi ada juga orang yang karena corona ini semakin dia mencari Tuhan. Semakin dia rindu kepada Tuhan. Pastilah kita memiliki, oleh corona ini kita terus mencari Allah. Nah, pertanyaan bagaimana kita membangunkan atau membangkitkan perasaan rindu kepada Allah. Keinginan yang kuat untuk mencari Tuhan. Saya merenungkan, tadi malam saya merenungkan. Yang pertama, ingat akan kasih dan pengampunan Tuhan. Bagaimana kita membangkitkan rasa rindu kita kepada Tuhan? Yang pertama dengan selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini pasti pernah mengalami, seringkali mengalami kasih Tuhan. Saudaraku, kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini karena kasihnya. Dan dia mengampuni kita. Dia tidak perhitungkan dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun. Ketika dia datang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang, dengan kesalahan kita, dengan dosa kita, kita mengaku di hadapan Tuhan.
Maka dia katakan, anakku, aku mengampuni engkau. Dan pengampunan itu betul-betul kita rasakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki keberanian datang kepada Allah. Karena dosa, kesalahan kita telah diampuni. Sebelum kita ikut Tuhan, kita menjadi musuh Allah. Kita menjadi seteru Allah. Tetapi ketika kita menjadi milik Allah, merasakan kasih Allah, pengampunan Allah, dan dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Kita diangkat menjadi anak Allah yang mewarisi janji Allah. Yang mewarisi setiap janji-janji Allah itu. Dan kuasa Tuhan berikan. Dengan kita mengingat kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan pengampunannya yang luar biasa. Membuat kita rindu. Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, aku rindu Engkau sentiasa hadir dalam hidupku. Sehingga tak terasa. Ketika kita duduk merenung. Tetesan-tetesan air mata kita. Air mata bahagia karena dosa dan salah kita telah diampuni oleh Tuhan. Itu salah satu membangkitkan rasa rindu kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Untuk selalu mencari Tuhan. Yang kedua, yaitu ingat akan kebaikan dan berkat Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita pasti ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Dan berkat-berkatnya. Saya ingat dulu ketika kami tiga, Pak Ohon, Honedi, dan Pak Gembala. Ketika kami ketemu di Kuala Kurun ini, kami mengunjungi jemaat. Ada 1, 2, 3 jemaat yang kami kunjungi. Bapak ini saya rasa main bawa gitar, Honedi bawa pujian, saya bawa firman Tuhan. Rasanya indah, waktu itu belum pembakaran. Jadi kenal beliau ini sudah cukup lama. Saya ingat hal seperti itu. Bisa bertemu dalam kasih Tuhan yang dulunya sama-sama tidak mengenal. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Dan saya tadi sempat merenungkan, saya singgah tempat Pak Budianto. Ibu Siti ini pemuda kita di TW Baru dulu waktu saya masih praktek. Dan saya juga yang merekomendasikan dia ke STT Jakarta. Saya ingat dia pernah protes. Om katanya, rasanya saya itu teologia. Kenapa Om pilih Pak? Saya yang pilih dia. Nanti kamu tahu aja, aku bilang. Karena di Gereja Betel ini walaupun dia tidak teologi apa juga dia bisa pelayanan. Bahkan ada banyak gembala yang latar belakang pendidikan Alkitabnya Pak. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Dan bisa ke Kuala Kurun ini gabung. Dan di sini ada GBI. Itu adalah kebaikan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang kita alami itu banyak. Berkat Tuhan yang terutama yaitu kesehatan. Kita semua sehat dan tidak ada masuk ke ruangan ini bawa tabung oksigen. Kita diberikan kesehatan. Saya alami minggu-minggu ini berkat kesehatan daripada Tuhan. Waktu kami pemakaman ketemu dengan Pak Gembala ini di Tewang Pejangan. Indo Ewe Haratan apa? Ya, Indo Bodang, Kodang. Saya langsung mampir tempat ibu dokter dan periksa. Karena saya termasuk tinggi gula darah. Periksa, dia terkejut. Waduh Pak, gula darah Bapak tinggi, 582. Pantas saya bilang, saya dingin. Selama acara pemakaman sebelumnya saya selalu pakai jaket. Rasanya dingin, tapi keringat. Saya periksa lagi di Palangkaraya 550. Saya ada rasa takut. Saya rasa ada
khawatir maklum manusia. Yang saya takutkan kalau misalnya luka tidak sembuh-sembuh, bisa busuk. Saya berdoa dan lewat doa saya mendapat satu hikmat supaya menjaga pola makan. Saya beli gula jagung, gula Tropika Slim, dan juga beras merah. Puji Tuhan kemarin saya periksa sudah 270-an turun. Itu salah satu berkat Tuhan yang saya alami tentang kesehatan. Ada banyak orang yang meninggal karena gula. Yang bersamaan dengan saya kenanya. Saya kena 2014, saya tahu saya kena gula. Saudaraku, itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, yaitu kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa melakukan setiap pekerjaan, kegiatan kita, usaha kita. Sumbernya Tuhan. Itu membuat kita, oh Tuhan, aku merindukan Engkau. Aku tidak bisa jauh daripada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber kesehatan, kekuatan. Sumber damai sejahtera. Itu membuat kita semakin rindu kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan, membangkitkan perasaan atau rasa rindu kepada Allah. Yang ketiga, ingatkan akan mujizat yang pernah kita alami. Ingat akan mujizat Tuhan yang pernah kita alami. Ketika kita tidak mampu lagi, Tuhan memampukan kita dengan mujizat pertolongan Tuhan. Kalau saya saksikan mujizat Tuhan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Saya dulu jual sayur, saya pernah nabrak anjing dan saya terpelanting. Segores seperti jarum pun saya tidak luka. Saya melihat itu ada mujizat Tuhan. Saya pernah menabang pohon dan pohon itu terbelah dengan jarak 3 meteran menumbuk muka saya. Saya terduduk dan saya tidak luka. Itu luar biasa. Dan banyak lagi mujizat-mujizat kesehatan. Saudaraku, dengan mujizat itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita, membuat kita semakin kagum akan Allah. Membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Membuat kita semakin, Tuhan aku rindu Engkau selalu. Melebihi segalanya. Ketika kita memiliki rasa rindu kepada Allah, maka hubungan kita dengan Allah semakin dekat, semakin menempel. Seperti pokok dengan ranting yang tidak terpisahkan. Dan itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita merasakan mujizat Allah dalam kehidupan kita, ingat itu. Tuhan izinkan supaya kita kagum akan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Yang keempat, sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam Tuhan. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhanlah yang berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita ingat dan sadar bahwa kita ini apanya Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku ingat engkau debu. Kita hanya debu di mata Allah. Tetapi satu, kita bersyukur atas anugerah Allah. Engkau berharga dan mulia di mataku, itu kata Tuhan. Dan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia memberikan karunia kepada kita supaya kita bisa melayani. Itu luar biasa. Semuanya bukan kuat dan gagah kita. Dengan demikian, maka sumbernya adalah Allah.
membuat kita semakin dekat Allah. Tanpa Tuhan, saya tidak akan berdiri di tempat ini saat ini. Semuanya karena kebaikan anugerah Tuhan. Kita bisa berkumpul tempat ini, bisa memuji menyembah Allah. Itu karena anugerahnya. Itu karena kebaikannya. Milikilah rasa rindu kepada Allah. Dengan kita membangun hubungan kita dengan Allah. Yang terakhir, milikilah saat teduh dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Setiap kita bukan saja mengadakan ibadah raya di gereja, tetapi ada hubungan intim. Ada persekutuan dengan Tuhan. Saya selalu mengajar anak-anak kami. Anak kami yang pertama semester 5 ambil teologia di STT Jakarta. Dan sekarang dia kuliah dari rumah. Yang nomor 2 perempuan, yang pertama cowok, laki-laki. Yang kedua perempuan kelas 2 SMA di Sepang. Dan yang ketiga kelas 3 SD. Kami mengadakan mesbah doa, persekutuan pagi. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang saya izinkan mereka, saya biarkan mereka persekutuan masing-masing di kamar. Supaya mereka bisa membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan hasilnya puji Tuhan. Beda dengan saya dididik oleh orang tua, tidak pernah seperti itu. Bahkan membawa ke gereja pun tidak pernah. Karena papa saya, ibu saya, kalau ke gereja waktu Natal saja. Kalau saya bisa melayani Tuhan itu anugerah Tuhan. Nah, sehingga anak-anak saya yang kedua dia mau ambil pak katanya kalau Tuhan izinkan. Yang kecil berkata, lama-lama aku nih bisa jadi pendeta juga katanya. Jadi tidak ada kamu harus gini-gini, tidak. Bahkan ibunya menganjurkan yang perempuan untuk ambil kesehatan. Saya katakan terserah dia yang jalani, dia juga yang memilih. Jadi milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, milikilah persekutuan dengan Tuhan. Disitulah kita bisa mencurahkan isi hati kita. Saya selalu mengajarkan jemaat, kalau ada masalah dalam hidup, jangan ceritakan untuk orang luar. Kecuali untuk gembala, untuk orang-orang yang rohani. Tetapi yang lebih lagi ceritakan pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Percaya maka Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup ini. Sebab saya katakan kita ini tidak tahu apa yang terjadi besok. Oleh sebab itu berdoa minta kepada Tuhan supaya kita bisa melewati hari esok itu bersama dengan Tuhan. Maka kita bisa mengatakan puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pernah melihat seorang ibu yang sangat rindu kepada Allah. Saya sendiri menyaksikannya. Ibu ini sudah tua dan dia ada rumah di kampung dan juga ada di ladang. Untuk pergi ke ladang dia harus mengayuh perahu atau membesai jukung wanita. Cukup jauh. Dan setelah itu dia berjalan kaki. Sesampai dia di pondok. Biasanya dia nginap bermalam di sana. Ketika dia bongkar perabotnya, dia lihat Alkitabnya ketinggalan. Maka dia bergegas pulang, mengayuh perahunya dan sampai ke rumah. Dan dia ambil Alkitabnya seperti orang yang rindu lama tidak ketemu. Dia duduk dan dia membaca. Saya katakan, Teh kenapa? Aduh katanya, Alkitabku ketinggalan tadi.
Makanya saya balik. Saudara tahu siapa orangnya? Dia adalah Ibu Budianto. Kalau saya ingat orang tua itu luar biasa. Dia pulang dan membaca Alkitabnya. Dia memiliki kerinduan kepada Allah dan saya percaya dia akan warisi kepada anak-anaknya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam keadaan dunia ini yang semakin menyempit kehidupan kita dalam berbagai aspek, entah ekonomi, entah pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita selalu memiliki rasa rindu kepada Allah. Karena dialah sumber kehidupan, dialah sumber keselamatan. Dialah sumber damai sejahtera itu. Firman-Nya berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mendapatkan itu yaitu orang yang memiliki rasa rindu kepada Allah. Rindu dan haus kepada Allah. Orang yang rindu dan haus akan Allah, dia memiliki persekutuan dengan Allah. Dia memiliki persekutuan dengan sesamanya. Dan dia memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya jemaat tempat ini dari berbagai tempat bisa bersatu, bertemu di gereja Betel, jemaat Kurun Tengah. Ini anugerah Tuhan. Entah Bapak Ibu karena pekerjaan yang menuntut, ditugaskan tempat ini. Tetapi bisa bersekutu kepada Allah. Itu adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang perlu kita bina. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Yang mana kita harus memiliki rasa rindu kepada Allah untuk membangkitkan, membangunkan rasa rindu kita kepada Allah. Yang pertama, ingat akan kasih dan pengampunan Tuhan. Yang kedua, ingat akan kebaikan dan berkat-Nya. Yang ketiga, ingat akan mujizat-mujizat yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Yang keempat, sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kelima, milikilah saat teduh dan milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Baik kita, keluarga kita, maka kita akan merasakan Tuhan itu segalanya bagi kita. Tuhan Yesus berkata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di tengah kesibukan kami, di tengah dunia ini yang semakin jahat, Engkau baik bagi kami. Engkau mendengarkan firman-Mu, supaya kami memiliki rasa rindu kami yang dalam kepada Tuhan. Entah kami dengan berbagai latar belakang, pekerjaan, tetapi kami sama-sama membangun hubungan kami dengan Tuhan. Untuk semakin merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau berkati Bapak Gembala tempat ini. Berikan roh hikmat, pengurapan-Mu selalu. Dalam pelayanannya, keluarganya. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Baik di rumah maupun yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan mengaruniakan rasa rindu yang mendalam kepada Tuhan. Membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kita angkat pujian dari awal sidang jemaat bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki rasa rindu kepada Engkau. Tuhan hasrat. Ya Yesus. Hatiku ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatanku. Amin Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kita angkat pujian sebagai doa kita dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kami sangat rindu akan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan firman-Mu, mendidik mengajar kehidupan kami, agar kami datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melewati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup kami dikuatkan, sidang jemaat dimampukan oleh kekuatan firman Tuhan. Pada pagi hari ini memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami tetap menyerahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan
menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai kehidupannya lebih jauh, lebih heran lagi di dalam hidup nikah, pelayanannya dimanapun dia berada. Pada pagi hari ini Tuhan, tangan-Mu yang ajaib akan memberkati pelayanannya, rumah tangganya, anak-anaknya dimanapun mereka berada. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah melewati kuasa firman Tuhan, hidup kami dikuatkan, dimampukan memiliki kerinduan yang benar, kerinduan kepada Engkau. Pada pagi hari ini Bapa, kami benar-benar menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami simpan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih, Salam. Siapa Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani kita di tempat ini, Pak Herwanto, jauh-jauh dari Towe Baru. Kita percaya biarlah kita tetap berdoa agar pelayanan mereka di sana pun semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan juga biarlah jemaat-jemaat di sana pun dalam perlindungan Tuhan seperti itu. Ada beberapa pengumuman kita pada hari ini. Kita tetap beribadah seperti biasa minggu depan dan juga di beberapa jadwal kita yang mulai aktif itu adalah ibadah youth gitu ya, dan juga beberapa komsel anak muda di pos PI, dan persekutuan doa di hari Jumat juga mulai diaktifkan. Dan untuk ibadah-ibadah pertemuan masih belum bisa kita laksanakan gitu ya, pertemuan-pertemuan seperti ibadah di rumah masih belum, karena berhubung kita masih menunggu izin seperti itu. Izin kita hanya beribadah di gereja gitu ya. Jadi jemaat sekalian, kita tetap berdoa untuk pelayanan di tempat ini, terutama untuk kota kita tetap berdoa dalam doa pribadi kita, dalam doa keluarga kita terus naikkan doa kita kepada Tuhan agar terutama COVID-19 tidak ada kuasanya seperti itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Biarlah kita tetap seperti anjuran pemerintah, kita tetap mematuhi protokol yang ada gitu ya, karena kesehatan keluarga kita pun juga ditentukan oleh kita. Mungkin itu saja pengumuman untuk kita pada saat hari ini. Terima kasih lagi untuk Bapak Gembala, pendeta dari Towe Baru yang sudah melayani kita pada hari ini. Kiranya ini bukan yang pertama dan terakhir gitu ya, tapi selanjutnya kita bisa saling berbagi itu dalam pelayanan gitu ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari di depan Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh
sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya. Kami telah mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan kami yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pertolongan-Mu tetap Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, sidang jemaat, apapun yang mereka lakukan. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan hamba-Mu yang melayani kami pada pagi hari ini. Dia akan yaitu berangkat ke TWI baru. Biar Kau Tuhan jaga pelihara dia dalam perjalanannya. Tibakan dia dengan selamat. Dengan yaitu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami ingin mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan mengerahkan hati kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu Bapa, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Yang sudah punya pekerjaan, biar Tuhan tambahkan di dalamnya berkatnya berlimpah-limpah. Yang belum punya pekerjaan, kami memohon meminta kepada Tuhan agar Engkau memberikan pekerjaan-pekerjaan buat sidang jemaat, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap membuka jalan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami akan keluar dari tempat ini Tuhan. Tibakan kami masing-masing dengan selamat di rumah kami masing-masing. Bapa, pada pagi hari ini kami memohon dan meminta kepada Engkau, biarlah kami pulang dari tempat ini. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyendiri Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, dan melengkapi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus berkati. Tidak usah jabat tangan, apa kita harus mengikuti protokol yang diberikan buat kita.